Om Swastiastu, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Imade Mareta Dwi Anjani dengan akhiran NIM 009, Komang Bagus Ramanda Putra dengan akhiran NIM 103, dan Madi Cantias Kanela dengan akhiran NIM 106 akan mempresentasikan tugas 4 mengenai penyelesaian soal portal bertingkat. Lalu kita masuk ke soal. Sebuah portal dari struktur beton bertulang dengan ukuran, dimensi, dan pembebanan seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Abaikan beban akibat berat sendiri elemen struktur. F aksen C bernilai 25 MPa. EC bernilai 4700 dikali F aksen C pangkat setengah MPa. Lalu ditanya, hitung dan gambar diagram momen dan gaya lintang menggunakan metode kekakuan. Yang kedua, hitung dan gambar diagram momen menggunakan software SAP 2000. Sebelum masuk ke penyelesaian, kita identifikasi terlebih dahulu gambar tersebut. Pada gambar berisi batang dan degree of freedom atau derajat kebebasan. Lalu ke penyelesaian. Untuk langkah yang pertama yaitu menghitung nilai E. Seperti yang sudah tertera pada soal, EC adalah 4700 dikali F aksen C pangkat setengah MPa, sehingga didapat 4700 dikali 5000, mendapatkan hasil 2,35 dikali 10 pangkat 7 kilonewton per meter persegi. Langkah kedua yaitu menghitung matriks kekakuan masing-masing elemen atau member stiffness matrix. Untuk batang yang pertama, A atau luas yaitu 0,25 dikali 0,25. 0,25 ini didapat pada batang 1 yaitu 25 per 25 yang memperoleh hasil 0,063 meter persegi. Lalu ada L atau lebar yaitu 4 meter. Lalu I atau momen inersia yaitu 1 per 12 dikali 0,25 dikali 0,25 pangkat 3 yang memperoleh hasil 3,255 dikali 10 pangkat minus 4 dalam satuan meter pangkat 4. Untuk lambda X itu X1 bernilai 0 dan X2 bernilai 0 per 4 yaitu lebarnya memperoleh hasil 0. Lalu lambda Y untuk Y1 bernilai 4 dan Y2 dikurang Y2 yang bernilai 0 per 4 atau lebarnya 4 memperoleh hasil 1. Dan untuk T transpose atau matriks transformasi gaya sebagai berikut. Lalu selanjutnya masuk pada rumus K. Pada rumus ini akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Jangan lupa untuk memasukkan penomoran yang sudah ditentukan tadi. Seperti contoh, pada baris 7 dan kolom 7 itu bernilai 3,672 dikali 10 pangkat 5. Nah, akan dimasukkan pada kolom di bawahnya, yaitu pada kolom matriks kekakuan struktur globalnya, pada kolom 7 dan baris 7. Jika tidak ada, maka angka-angka yang tidak ada itu diibaratkan dengan 0.
Lalu batang kedua, A atau luas bernilai 0,04 meter persegi, lebar bernilai 3,5 meter, dan I atau momen inersia bernilai 1,333 dikali 10 pangkat minus 4 dalam satuan meter pangkat 4. Untuk lambda X itu bernilai 0 dan lambda Y bernilai 1. Lanjut pada T transpose sebagai berikut, dan masuk pada rumus K, yaitu matriks kekakuan batang koordinat lokal. Bisa dilihat sebagai berikut. Untuk contohnya, pada baris 9 dan kolom 9 bernilai 3,581 dikali 10 pangkat 3 akan dimasukkan pada kolom di bawah pada matriks kekakuan struktur global pada kolom 9 dan baris 9. Lalu lanjut ke batang 3, A atau luas bernilai 0,06 meter persegi, lebar bernilai 5 meter, dan momen inersianya bernilai 4,5 dikali 10 minus 4 meter pangkat 4. Untuk lambda X-nya bernilai 1 dan lambda Y-nya bernilai 0. Lalu pada T transpose sebagai berikut, dan masuk pada rumus K atau matriks kekakuan batang koordinat lokal sebagai berikut. Untuk contoh, pada kolom 1 dan baris 1 bernilai 2,82 dikali 10 pangkat 5. Akan dimasukkan pada matriks kekakuan batang 3 dalam koordinat global. Mohon maaf, akan dimasukkan pada matriks kekakuan struktur global pada kolom 1 dan baris 1. Lalu lanjut ke batang 4. A atau luas bernilai 0,08 meter persegi, lebar bernilai 5 meter, dan momen inersianya bernilai 0,01 meter pangkat 4. Untuk lambda X bernilai 1 dan lambda Y bernilai 0. T transpose sebagai berikut, dan pada rumus K sebagai berikut. Untuk contoh, bisa dilihat pada baris 8, kolom 8, bernilai 2,406 dikali 10 pangkat 3. Akan dimasukkan pada kolom matriks kekakuan struktur global pada baris 8 dan kolom 8. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai perhitungan matriks kekakuan masing-masing elemen pada batang 5. Di sini diketahui A atau luasannya yaitu 0,20 dikali 0,20 yaitu 0,04 meter persegi. Untuk L yaitu panjangnya yaitu 3,5 meter. Untuk I atau momen inersianya yaitu 1/12 dikali 0,2 dikali 0,20 dikali 0,20 pangkat 3
akan mendapatkan hasil 1,333 dikali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 4. Kemudian untuk lambda X5 yaitu 5 dikurangi 5 dibagi 3,5 sama dengan 0. Dan untuk lambda Y5-nya yaitu 4 dikurangi 7,5 dibagi 3,5 sama dengan min 1. Kemudian di sini kita mencari matriks transformasi perpindahan. Akan mendapatkan hasil seperti berikut. Kemudian untuk matriks transformasi gayanya didapatkan sebagai berikut. Untuk matriks, kemudian mencari matriks kekakuan batang koordinat lokal atau K5 aksen. Berikut merupakan rumus K5 aksen. Mendapatkan hasil seperti berikut. Dan diberi penomoran pada masing-masing gayanya. Untuk matriks kekakuan batang 5 dalam koordinat global, itu K5 sama dengan T5 transpose dikali K5 aksen dikali T5. Maka akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian untuk matriks kekakuan struktur global, kita masukkan angka di sini sesuai kolom dan barisnya. Kemudian untuk batang 6, di sini diketahui A atau luasannya yaitu 0,25 dikali 0,25 sama dengan 0,063 dalam satuan meter persegi. Kemudian untuk L-nya atau panjangnya itu adalah 4 meter. Untuk I atau momen inersianya yaitu 1/12 dikali 0,25 dikali 0,25 pangkat 3 mendapatkan hasil 3,255 dikali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 4. Kemudian untuk lambda X6-nya yaitu 5 dikurangi 5 dibagi 4 sama dengan 0. Dan untuk lambda Y6-nya yaitu 0 dikurangi 4 dibagi 4 sama dengan minus 1. Kemudian kita mencari matriks transformasi perpindahannya sebagai berikut. Dan untuk matriks transformasi gayanya sebagai berikut. Kemudian kita mencari matriks kekakuan batang koordinat lokal K6 aksen. Berikut merupakan rumus K6 aksennya dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Untuk matriks kekakuan batang 6 dalam koordinat global, yaitu K6 sama dengan T6 transpose dikalikan dengan K6 aksen dikalikan dengan T6. Maka akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Untuk matriks kekakuan struktur global, itu kita masukkan angka pada K6 ini sesuai dengan kolom dan barisnya. Baik, untuk matriks kekakuan struktur global, yaitu K sama dengan K1 ditambahkan dengan K2, ditambahkan dengan K3, ditambah K4, ditambah K5, ditambah K6. Maka nanti kita akan mendapatkan hasil seperti berikut. Kemudian di sini menghitung Cika dan Dika. Menghitung gaya akibat beban terpusat pada batang 4 oleh gaya P1. P1 sama dengan 100 kN dan L1 sama dengan 5 meter. Maka M1-nya didapat 1/8 dikali P1-nya 100 dan L1-nya 5 meter, maka mendapatkan hasil 62,5 kN meter. Untuk D1-nya yaitu rumusnya P1 dibagi 2, P1-nya itu 100 dibagi 2, mendapatkan hasil 50 kN. Jadi, momen sebesar 62,5 kN
meter pada DOF nomor 12 dan momen minus 6 2,5 kN meter pada DOF nomor 9. Dan beban masing-masing minus 50 kN pada DOF nomor 8 dan 11. Kemudian menghitung gaya akibat beban terpusat pada batang 3 oleh gaya P2, di mana P2-nya di sini bernilai 50 kN dan L1-nya bernilai 5 meter. Untuk M2-nya yaitu 1/8 dikali P2 yaitu 50 dikali L1 yaitu 5, maka kita mendapatkan hasil 31,25 kN. Untuk D2-nya P2 dibagi 2, maka mendapatkan hasil 25 kN. Jadi, momen sebesar 31,25 kN itu pada DOF nomor 6 dan momen minus 31,25 kN pada DOF nomor 3. Dan untuk beban masing-masing yaitu minus 25 kN pada DOF nomor 2 dan 5. Di sini didapatkan dk-nya sebagai berikut dan kk-nya sebagai berikut. Kemudian kita menghitung QU dan DU. Q sama dengan K dikali D, di mana K11 yaitu submatriks K 0, 11, 0, 11. Untuk K21 yaitu submatriks K 12, 17, 0, 11. Di mana K11-nya diperoleh sebagai berikut dan K21-nya diperoleh sebagai berikut. Kemudian kita menghitung nilai DU-nya atau gaya perpindahan yang tidak diketahui. DU sama dengan K11 inverse dikali QK, di mana didapatkan hasil DU sebagai berikut dalam satuan meter. Kemudian untuk QU-nya yaitu K21 dikali DU. Maka QU kita mendapatkan hasil sebagai berikut dalam satuan kilonewton dan kilonewton meter. Dari hasil di atas, maka didapatkan reaksi perletakan sebagai berikut. RAV-nya yaitu minus 86.740 Newton. Untuk RAH-nya yaitu minus 117.530 Newton. Kemudian untuk MA-nya yaitu 260.850 Newton meter. Untuk RFV-nya yaitu 236.790 Newton. Kemudian untuk RFH-nya yaitu minus 132.470 Newton. Untuk MF-nya yaitu untuk MF-nya yaitu 280.470 Newton meter. Kemudian untuk menghitung gaya-gaya dalam akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan mempresentasikan tentang perhitungan gaya-gaya dalam portal bertingkat ini. Nah, jadi pada perhitungan gaya-gaya dalam ini, sebelumnya setelah diketahui yang pertama itu matrik kekakuan struktur di setiap batangnya atau K, D itu adalah perpindahan di setiap batangnya, dan T merupakan matriks perpindahan gaya di setiap batangnya. Nah, jadi untuk K, D, T, dan lambda X dan lambda Y di setiap batangnya itu telah diketahui sesuai dengan perhitungan yang di atas yang telah dipresentasikan oleh teman-teman saya. Jadi, untuk batang 1 sebagai berikut. Kemudian dari hasil yang telah diketahui itu, kita masukkan rumus gaya atau Q1-nya, yang mana rumusnya itu K1 aksen dikali T1 dikali D1, sehingga menghasilkan
matriks sebagai berikut, yang mana satuannya itu adalah kilonewton dan kilonewton meter. Lanjut untuk batang 2, sama juga seperti perhitungan di batang 1, untuk batang 2 juga dimasukkan bagian-bagian yang telah diketahui, yaitu K2 aksen, D2, dan T2, sehingga untuk gaya di batang 2 atau Q2-nya itu dimasukkan rumus K2 aksen dikali T2 dikali D2, sehingga menghasilkan matriks sebagai berikut, dengan penomoran DOF sesuai dengan gaya yang ada di batang 2 dalam satuan kilonewton dan kilonewton meter. Lanjut untuk batang 3, yang telah diketahui yaitu lambda X3, lambda Y3, K3 atau matriks kekakuan struktur pada batang 3, D3 perpindahan pada batang 3, T3 matriks perpindahan gaya pada batang 3, sehingga kita masukkan Q3-nya, yang mana rumusnya itu K3 dikali D3 dikali D3, sehingga menghasilkan matriks pada batang 3 sebagai berikut dalam satuan kilonewton dan kilonewton meter. Selanjutnya untuk batang 4. Untuk batang 4 yang dimasukkan adalah matriks kekakuan struktur pada batang 4, perpindahan pada batang 4, matriks perpindahan gaya pada batang 4, dan setelah itu kita masukkan semua yang telah diketahui itu dalam rumus Q4 atau gaya pada batang 4, sehingga menghasilkan matriks sebagai berikut dalam satuan kilonewton dan kilonewton meter. Begitu pula di batang 5, dimasukkan yang telah diketahui yaitu lambda X5, lambda Y5, K5, D4, dan T5, dimasukkan ke dalam rumus gaya batang 5, yang mana rumusnya itu K5 dikali T5 dikali D5, sehingga menghasilkan matriks sebagai berikut, dan satuannya masih sama dalam kilonewton dan kilonewton meter. Dan yang terakhir pada batang 6, lambda X6 dan lambda Y6 itu telah diketahui, sama juga dengan yang lain, K6, D6, dan T6 itu telah diketahui, sehingga untuk gaya pada batang 6, masukkan rumusnya itu K6 dikali T6 dikali D6, sehingga menghasilkan matriks sebagai berikut dalam satuan kilonewton dan kilonewton meter. Nah, dari semua hasil gaya di setiap batang tersebut, kita bisa gambarkan mulai dari gambar diagram gesernya terlebih dahulu, yaitu pada batang 1, untuk vertikal A, itu merupakan reaksi pada huruf A di bagian horizontal, sehingga menghasilkan hasil min 117.485 kN. Begitu pula pada vertikal B atau VB, yaitu VB sama dengan VA, yang mana hasilnya itu minus 117,485 kN. Untuk batang 2, vertikal B-nya adalah minus 117,485 kN ditambah 150 kN ditambah gaya pada batang 7, sehingga menghasilkan hasil minus 43,189 kN. Untuk vertikal C sama dengan vertikal B, yaitu minus 43,189 kN. Sehingga gambar diagram dasar pada batang 2 yaitu sebagai berikut. Lanjut untuk batang 3, vertikal C yang sama dengan reaksi pada huruf A bagian vertikal ditambah gaya pada batang 2, yang mana 86,873 kN ditambah kurung 114,883 kN min 36,901 kN, sehingga menghasilkan min 8,891 kN. Lanjut ke VP2 sama dengan
VC min P2 atau vertikal C dikurang beban kedua min 8,891 kN dikurang 50 kN sehingga menghasilkan min 58,891 kN. Kemudian untuk VD sama dengan VP2 yaitu minus 58,891 kN. Berikut adalah gambar diagram geser untuk batang 3. Lanjut untuk batang 5. VF atau vertikal pada huruf F sama dengan reaksi pada huruf F di horizontal ya. Sama dengan min 132,515 kN. VE atau vertikal di huruf E sama dengan vertikal di huruf F sama dengan min 132,515 kN. Selanjutnya untuk batang 4, vertikal E sama dengan min 132,515 kN ditambah gaya pada ditambah Q10 sama dengan min 90,024 kN. VD sama dengan VE sama dengan min 90,024 kN. Untuk batang 6, VB sama dengan RAV ditambah gaya 8 sama dengan min 86,873 kN ditambah kurung buka 192,2 kN min 124,214 kN sehingga mendapatkan hasil min 18,887 kN. Untuk VP1 sama dengan VB min P1 atau vertikal B dikurang beban 1 sama dengan min 18,887 kN dikurang 100 kN sama dengan min 118,887 kN. Untuk VE sama dengan VP1 sama dengan min 118.887 kN. Maaf, min 118,887 kN. Sehingga dari semua gambar-gambar diagram geser di setiap batang ini, dimulai dari batang 1 sampai di batang 6, menghasilkan gambar diagram geser pada perhitungan MATCAD sebagai berikut. Yang mana penomoran batangnya itu di sini batang 1, di sini batang 2, di sini batang 3, di sini batang 4, di sini batang 5, dan di sini batang 6. Baik, kita lanjut pada gambar diagram momen. Dimulai dari batang 1, MA atau momen pada huruf A sama dengan 260,391 kN/m. MB sama dengan MA ditambah RAH dikali 4, yaitu 260,391 min 117,485 dikali 4, menghasilkan min 29,549 kN/m. Dan gambar diagram momen pada batang 1 sebagai berikut. Untuk batang 2, MB sama dengan RAH dikali 4 min Q9 sama dengan 117,485 dikali 4 min 409,261 sehingga menghasilkan 60,679 kN/m. Momen C sama dengan MB dikurang 150 dikali 3,5 ditambah Q3 menghasilkan min 198,008 kN/m. Selanjutnya untuk batang 3, MC sama dengan 158,008 kN/m. Dan untuk MD sama dengan MC ditambah P2 dikali 2,5 min Q6 sehingga menghasilkan min 73,438 kN/m. Dan untuk gambar diagram momen pada batang 3 sebagai berikut. Lanjut untuk pada batang 4, ME sama dengan RFH dikali 4 min Q12 sehingga menghasilkan hasil 145,384 kN/m. Dan untuk momen pada huruf D sama dengan min 73,438 kN/m. Pada batang 5, MF sama dengan 280,244 kN/m. Dan untuk ME sama dengan momen pada huruf F
min RAF dikali 4. ME sama dengan 280,244 min 117,485 dikali 4, sehingga menghasilkan 189,696 kN/meter. Untuk batang 6, MB sama dengan 29,549 kN/meter. Nah, untuk ME min 94,225 kN/meter. Sehingga untuk gambar diagram momen sebagai berikut. Mana saya jelaskan kembali untuk bagian AB ini merupakan batang 1, BC merupakan batang 2, CD merupakan batang 3, BE merupakan batang 4, DE batang 5, dan EF batang 6. Untuk gambar diagram aksialnya, mana batang 1 yaitu D1 atau gaya perpindahan pada batang 1 sama dengan RAP, yaitu 86,873 kN. Untuk batang 2 atau D2 sama dengan RAV min P1 per 2 min P2 per 2, sehingga menghasilkan 11,873 kN. Untuk batang 3, yaitu D3 sama dengan H2 ditambah Q1 ditambah Q4, yaitu min 70,211 kN. Untuk batang 4 itu min 311,873 kN. Untuk batang 5 min 236,873 kN. Untuk batang 6 min 69,037 kN. Sehingga dari perhitungan gaya diagram aksial di setiap batang menghasilkan diagram aksial untuk portal bertingkat sebagai berikut. Nah, untuk membuktikan tingkat keakuratan dari hasil MATLAB ini, kita akan membandingkannya dengan perhitungan di SAP. Adapun cara perhitungan SAP sebagai berikut. Baik, untuk cara perhitungan SAP SAP 2000 sebagai berikut. Nama file, model, kita ubah ke Newton mm Celsius dan grid only. Oke. Dan kita edit grid data, modify show system, kita ganti ke 5000, yang mana X ini merupakan panjang, Y merupakan lebar, dan Z merupakan tinggi. Untuk Y-nya kita nolkan. Untuk Z, kita masukkan angka 4000 dan 7500. Oke. Dan kita pilih exact length. Setelah itu kita define material. Kita pilih yang 4000 PSI ini, kita modify, kita ganti namanya menjadi concrete. Setelah itu weight per unit volume kita nolkan. Modulus elastisitasnya kita masukkan angka 4700 dikali akar dari bentuk betonnya, atau FC aksennya itu sebesar 25, maka didapatkan hasil 23.500. Oke. Setelah itu kita masuk ke section properties, frame section, kita add new property, kita pilih concrete dan rectangular. Nah, di sini kita sesuaikan lagi pada gambar. Pada batang 1 dan batang 6 itu 25/25. Jadi kita masukkan angka 250 dan 250. Kita pilih concrete. Oke. Add new property, rectangular. Kita masukkan angka untuk batang 4-nya 20/40, 400, 200. Pilih concrete. Oke. Add new property, concrete, rectangular. Kita
ganti namanya 20/20. 20/20 ini ada di batang 2 dan di batang 5. Masukkan 200 dan 200 konkret. Oke. Selanjutnya yang terakhir pada batang 3 yaitu sebesar 20/30 rektangular. 20/30 300 200 konkret. Oke. Lalu kita masukkan frame section tadi itu ke setiap batangnya. 25/25. Nah, setelah dimasukkan, kita masukkan peletakannya. Sign, join, restrain. Kita pilih yang jepit. Maaf, kita pilih dulu titiknya. Sign, join, restrain, jepit. Apply. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan pembebanannya, yaitu pada di batang 3 yaitu P2 itu sebesar 50 kN dan P1 itu sebesar 100 kN pada batang 4. Nah, kita mulai dari batang 3 itu atau P2-nya terlebih dahulu. Assign join load, assign frame load point. Kita pilih absolute distance from end I. Absolute distance-nya kita masukkan 2,5 meter atau 2.500. Dan untuk load-nya itu sebesar 100 kN atau 100.000 Newton. Maaf, untuk bebannya itu 50 kN atau 50.000. Ini kita salah, maksudnya frame load point kita ganti jadi 50.000. Nah, untuk yang beban P1 baru benar 100.000 Newton. Setelah itu untuk beban horizontalnya, join load, force 150.000. Baik, setelah dimasukkan beban horizontalnya, kita analyze, run analyze, remote run now. Kita buatkan folder. Lalu akan keluar hasil fungsinya. Setelah itu, untuk menunjukkan diagram aksial, momen, dan gesernya, kita bisa display, show force, join, display, show force, frame kabel atau tendon. Kita pilih yang aksial, pertama yang aksial terlebih dahulu, kita show value, apply. Oke. Dan ini untuk diagram aksialnya. Kemudian untuk
display, force, kita pilih yang shear 22, dan yang terakhir untuk diagram momennya, kita pilih momen 33. Nah, kita dapat mengubah satuannya itu ke kilonewton meter Celsius. Baik. Oh, untuk kreasi perletakannya, display shall deform. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kesalahan, baik dalam penjelasan ataupun kata, mohon maaf. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.